Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Velia Putri Safira dengan NIM B10212121252 di mata kuliah Manajemen Keuangan yang diampu oleh Bapak Girang Permata Gusti SEMM. Kali ini saya akan menjelaskan hasil analisa laporan keuangan yang sudah saya buat pada perusahaan PT Carrion Pokpen Indonesia Tbk. Langsung saja masuk pada profil perusahaan. PT Carrion Pokpen Indonesia merupakan perseroan yang didirikan di Indonesia dengan nama PT Carrion Pokpen Indonesia Animal Feed Mill Co. Limited. Nah, CPIN PT CPIN ini didirikan pada tanggal 7 Januari 1972 yang kantor pusatnya terletak di Jalan Ancol 8 nomor 1 Jakarta 14430. Indonesia dengan kantor cabang di berbagai kota seperti Sidoarjo, Medan, Tangerang, Cirebon, dan juga lainnya. Nah, kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT CPIN Tbk ini antara lain adalah produksi pakan ternak seperti pakan ayam, pakan ikan, pakan udang. Lalu yang kedua, pengembangan agroindustri seperti peternakan ayam, budidaya ikan ataupun udang. Lalu yang ketiga, melakukan industri pengolahan seperti pengolahan daging ayam dan olahan makanan lainnya. Perseroan ini memiliki kapasitas produksi yang besar, pabrik pembibitan ayam modern, fasilitas pengolahan daging ayam terintegrasi, serta unit budidaya perairan untuk udang dan juga ikan. Saat ini, produk-produk perseroan dipasarkan dengan merek dagang seperti Hypro pakan ternak, Fiesta untuk daging olahan, dan Bintang untuk daging ayam segar. Lalu, Carrion Pokpen Indonesia Tbk ini tercatat di Bursa Efek Saham dengan kode CPIN sejak tahun 1991 yang merupakan salah satu perusahaan publik terkemuka di sektor agrikultur Indonesia. Lanjut ke slide berikutnya. Berapa total nilai aset yang dimiliki oleh perusahaan PT CPIN saat ini? Nah, pada total aset ini kita terdapat total aset tidak lancar dan juga total aset lancar. Lalu dijumlahkan, dapatlah total aset. Yang pertama, total aset lancar itu sekitar 18 triliun 324 miliar 808 juta rupiah. Lalu, total aset tidak lancarnya ada 22 triliun 645 miliar 992 juta rupiah. Lalu jika ditotalkan dapatlah 40 triliun 970 miliar 800 juta rupiah. Itu adalah total aset per Desember 2023. Sedangkan di tahun 2022, total aset PT CPIN Tbk ini sekitar 39 triliun 847 miliar 545 juta rupiah. Jadi per Desember 2022 ke per Desember 31 2023 naik beberapa persen dari tahun 2022. Slide selanjutnya, berapa jumlah utang yang harus dibayar oleh perusahaan PT CPIN pada saat ini? Nah, kalau berbicara tentang utang, berarti kita berbicara tentang liabilitas. Liabilitas terdapat dua, yaitu jangka panjang dan juga jangka pendek. Nah, pertama, liabilitas jangka pendeknya itu sekitar 11 triliun 123 miliar 822 juta rupiah. Sedangkan liabilitas jangka panjangnya ada sekitar 2 triliun 818 miliar 220 juta rupiah. Jika ditotalkan per Desember 2023, totalnya itu sekitar 13 triliun 942 miliar 42 juta rupiah. Sedangkan di Desember 2022, total asetnya itu sekitar 13 triliun 520 miliar 331 juta rupiah.
Dan di Desember 2023 terdapat 13 triliun 942 miliar 42 juta rupiah. Ini itu naik beberapa persen dari tahun sebelumnya. Lalu kita lanjut ke slide berikutnya. Berapa nilai ekuitas pemilik dalam perusahaan PT CPIN saat ini? Nah, dalam laporan keuangan yang sudah saya analisa, ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk itu ada sekitar 27 triliun 28 miliar 758 juta rupiah sesudah kepentingan non pengendalian. Sedangkan sebelum kepentingan non pengendalian itu ada sekitar 27 triliun 12 miliar 497 juta rupiah. Dan di tahun 2022 total ekuitasnya itu ada sekitar 26 triliun 327 miliar 214 juta rupiah sesudah kepentingan non pengendalian. Sedangkan untuk sebelum kepentingan non pengendaliannya itu ada sekitar 26 triliun 310 miliar 473 juta rupiah. Dan jika dibandingkan di 2022 ke 2023, ekuitas ini mengalami kenaikan beberapa persen tentunya dari 26,3 triliun menjadi 27,0 triliun. Selanjutnya, ada apakah perusahaan PT CPIN Tbk ini mengalami keuntungan atau kerugian dalam periode terakhir? Untuk di periode terakhir per Desember 2023 itu terdapat laba bersih dengan total 26 triliun 873 miliar 926 juta rupiah. Sedangkan untuk 2022 terdapat 26 triliun 171 miliar 602 juta rupiah. Jika dibandingkan dari 2022 ke 2023, maka terdapat kenaikan nominal dari 26,1 triliun menjadi 26,8 triliun. Sedangkan untuk ROE-nya di tahun 2023 ini terdapat 0,98 atau 9,8%. Jadi kesimpulannya itu apakah perusahaan ini mengalami keuntungan atau kerugian? Jawabannya ya, perusahaan ini mengalami keuntungan dari berdasarkan tahun 2022 ke 2023 yang sebelumnya 26,1 triliun menjadi 2,8 triliun, berarti ini naik sekitar 7 triliun pendapatan laba bersihnya. Baiklah, kesimpulan dari analisa laporan keuangan ini yang pertama adalah total asetnya itu per Desember 2023 sekitar 40,9 triliun. Lalu untuk liabilitas sekitar 13,9 triliun. Lalu untuk ekuitas sendiri terdapat 27,0 triliun. Lalu untuk apakah perusahaan ini mengalami keuntungan atau kerugian? Jawabannya adalah ya, mengalami keuntungan karena berdasarkan tahun sebelumnya ke tahun ini perusahaan mengalami kenaikan 7 triliun.
yang mana itu berarti perusahaan mengalami peningkatan laba bersih. Dan jika kita berbicara tentang apakah perusahaan ini sehat atau tidak, ya perusahaan ini sehat karena ekuitasnya lebih besar dibandingkan liabilitas. Nah, kenapa bisa begitu? Karena liabilitas ini kan hutang. Jadi, jika hutang yang terdapat pada PT CPIN ini sebesar 13,9 triliun dan juga ekuitasnya terdapat sekitar 27,0 triliun, maka hutang itu liabilitas itu bisa tercover dari ekuitas itu sendiri. Jadi intinya perusahaan ini dapat dikatakan sehat karena maksudnya karena ekuitasnya sangat lebih jauh lebih besar dibandingkan liabilitasnya. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Maafkan saya apabila ada salah kata ataupun perilaku yang kurang mengenakan selama video ini dibuat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.